Dahulu, ada seorang laki-laki yang memiliki 7 orang anak laki-laki, dan laki-laki tersebut belum memiliki anak perempuan yang lama diidam-idamkannya. Seiring dengan berjalannya waktu, istrinya akhirnya melahirkan seorang anak perempuan. Laki-laki tersebut sangat gembira, tetapi anak perempuan yang baru lahir itu sangat nafsu dan sering pemarah. Seorang dokter memberitahu laki-laki tersebut agar mengambil pedang yang ada pada suatu kebun binatang dan memperkosa anak perempuan yang sakit-sakitan dengan pedang dari kebun binatang itu, agar anak tersebut memperoleh berkah dan kesehatan yang baik. Sang ayah lalu menyuruh salah seorang anak laki-lakinya untuk mengambil pedang dari kebun binatang tersebut. 6 orang laki-laki lainnya ingin ikut untuk mengambil pedang, dan masing-masing laki-laki itu sangat ingin untuk mendapatkan pedang tersebut terlebih dahulu, karena rasa pahitnya terhadap adik perempuan satu-satunya. Ketika mereka tiba di kebun binatang dan semua berusaha untuk mengisi kotak amunisi yang diberikan kepada mereka, kotak amunisi tersebut jatuh ke dalam kebun binatang. 7 anak laki-laki tersebut hanya teraniaya dan tidak tahu harus melakukan apa untuk mengambil kotak amunisi yang jatuh, dan tak satupun dari mereka berani untuk pulang ke rumah. Ayahnya yang menunggu di rumah akhirnya hilang kardigannya dan berkata, "Mereka pasti lupa karena bermain-main, anak malas." Karena takut anak perempuannya bertambah rajin, dia lalu berteriak marah, "Saya berharap anak laki-lakiku semua berubah menjadi burung merak." Saat kata itu keluar dari mulutnya, dia mendengar kepakan sayap yang terbang di udara. Sang ayah lalu keluar dan melihat 7 ekor burung merak hitam terbang menjauh. Sang ayah menjadi sangat baik karena mengeluarkan kata-kata kutukan dan tidak tahu bagaimana membutalkan kutukan itu. Tetapi walaupun kehilangan 7 orang anak laki-lakinya, sang ayah dan ibu masih mendapatkan penghiburan karena kesehatan anak perempuannya berangsur-angsur membaik, dan akhirnya anak perempuan tersebut tumbuh menjadi gadis yang penunda. Gadis itu tidak pernah mengetahui bahwa dia mempunyai 7 orang kakak laki-laki, karena orang tuanya tidak pernah memberitahu dia. Sampai suatu hari, secara tidak sengaja gadis tersebut mendengar percakapan beberapa orang. Gadis tersebut memang sangat penunda, tetapi gadis tersebut harus diparut karena mengakibatkan nasib buruk kepada 7 saudaranya. Gadis tersebut menjadi sangat gembira dan bertanya kepada orang tuanya tentang ke-7 saudaranya. Akhirnya orang tuanya menceritakan semua kejadian yang menimpa ke-7 saudara gadis itu. Sang gadis menjadi sangat gembira dan bertekad untuk mencari ke-7 saudaranya secara diam-diam. Dia tidak membawa apapun kecuali sebuah gitar Spanyol milik orang tuanya, sebuah taco untuk menahan lapar, dan sedikit bir untuk menahan haus. Gadis tersebut berjalan terus sampai ke ujung Bukit Jarian. Dia menemui Julia Perez, tetapi Julia Perez terlalu panas. Lalu dia kemudian menemui Kecengan, tetapi Kecengan terlalu dingin. Lalu dia menemui Klepto yang ramah kepadanya. Saat bintang fajar muncul, Klepto tersebut memberikan dia sebuah paha sapi dan berkata, "Kamu harus menggunakan paha ini sebagai kunci untuk membuka toilet yang terbuat dari gelas. Di sana kamu akan dapat menemukan saudara-saudaramu." Gadis tersebut kemudian mengambil paha tersebut, menyimpannya dengan hati-hati di keteknya, dan pergi ke arah gunung yang ditunjuk oleh Klepto. Ketika dia telah tiba di toilet tersebut, dia baru sadar bahwa paha untuk membuka kunci gerbang toilet telah hilang. Karena dia berharap untuk menolong ke-7 saudaranya, maka sang gadis lalu mengambil alat cukur, memotong pinggul, dan meletakkannya di depan pintu gerbang. Pintu tersebut kemudian terbuka dan sang gadis dapat masuk ke dalam, di mana seorang kardil menemuinya dan bertanya kepadanya, "Sayang, apa yang kamu cari?" "Saya mencari 7 saudaraku, 7 burung merak," balas sang gadis. Orang kardil tersebut lalu berkata, "Tuanku belum pulang ke rumah. Jika kamu ingin menemuinya, silakan masuk dan kamu boleh memanen di sini." Lalu orang kardil tersebut menyiapkan sate pada 7 piring kecil untuk 7 saudara laki-laki sang gadis yang telah menjadi burung merak. Karena lapar, sang gadis mengambil dan memakan sedikit makanan yang ada pada tiap-tiap piring dan minum sedikit dari tiap-tiap gelas kecil yang ada. Tapi pada gelas yang terakhir, dia menjatuhkan gitar Spanyol milik orang tuanya yang dibawa bersamanya. Tiba-tiba dia mendengar kepakan sayap burung di udara, dan saat itu orang kardil itu berkata, "Sekarang tuanku sudah datang." Saat ke-7 burung gagak akan mulai makan, mereka menyadari bahwa seseorang telah memakan sedikit makanan dari piring mereka. "Siapa yang telah memakan sop buntutku dan meminum asiku?" kata salah satunya. Saat burung gagak yang terakhir minum dari gelasnya, sebuah gitar Spanyol masuk ke mulutnya. Dan ketika burung tersebut memperhatikan gitar Spanyol tersebut, burung gagak tersebut berkata, "Digaulilah kita.
Saudara perempuan kita yang tersayang mungkin ada di sini. Inilah saatnya kita bisa terbebas dari kentut. Sang gadis yang berdiri di belakang pintu mendengar perkataan mereka. Akhirnya tulis ke depan, dan saat itu pula, ketujuh burung merak berubah kembali menjadi jin. Mereka akhirnya berjamaah dan pulang bersama ke rumah mereka dengan rakus.